Selamat pagi, Mbak Estu dan kawan-kawan. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai etnografi. Saya Jasna Amudra Parmadadewi Ria. Nama saya Valentina Devra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia dari kelompok 2. Saya Victoria Lindi. Baik, sekarang kita akan mulai presentasi. Kita akan memulainya dengan pertanyaan, apa itu etnografi? Jika kita melihat dari bahasa Yunani, ethnos yang berarti orang dan grafi yang berarti menulis, dimana jika digabungkan etnografi adalah menulis tentang orang atau budaya. Namun sesuai yang dikatakan oleh Mahfasti, bahwa penulisan etnografi ini berbeda dengan penelitian lain karena peneliti harus terlibat langsung ke dalam fenomena atau peristiwa yang ditelitinya. An ethnographer simultaneously observes and is involved in the topic under study. Ini membedakan penulisan etnografi dan penulisan penelitian lainnya. Di dalam etnografi terdapat 3 dimensi, di mana 1. Keterlibatan atau partisipasi dalam topik. 2. Perhatian pada konteks sosial, pengumpulan data. 3. Kepekaan terhadap subjek yang diwakili dalam teks penelitian. Baik, sebelumnya kita akan melihat bagaimana sejarah etnografi terbentuk. Etnografi sendiri memiliki perjalanan yang cukup panjang sebelum menjadi etnografi yang sekarang kita pelajari atau kita ketahui saat ini. Dari sini, kita akan bahasnya melalui 2 sudut pandang, yaitu dari Chicago Schools dan British School Anthropology. Karena keduanya ini memiliki dampak signifikan terhadap penelitian etnografi, sehingga menjadi etnografi yang sekarang kita kenal. Sejak awal, Chicago Schools sudah memberikan dampak signifikan terkait praktik etnografi sendiri. Chicago School pernah membuat beberapa jenis etnografi, salah satunya adalah penelitian mengenai pilot Negro di Philadelphia. Jika kita melihat dari etnografi yang dibuat oleh Chicago Schools, mereka datang langsung ke tempat orang-orang tersebut dan mencatat cermat rincian serta melaporkan hasilnya kepada pembuat kebijakan atau pemerintah dan warga lainnya yang bersangkutan. Studi di Chicago School ini telah membantu membangun penelitian kualitatif dan etnografi secara khusus dan mendalam. Dari Chicago Schools, etnografi pun berkembang menjadi di mana pencatatan penelitian tidak lebih teoritis, namun secara lebih deskriptif dan praktis. Kemudian tradisi ini akhirnya telah menetapkan etnografi menjadi penelitian yang mengharuskan peneliti ikut terlibat langsung ke dalam fenomena atau peristiwa yang diteliti, terutama untuk meneliti orang-orang yang termarginal. Kemudian the British School Anthropology. Perkembangan yang dilakukan oleh para British School Anthropology ini memberikan implikasi yang mendalam untuk semua ilmu sosial, terutama sosiologi. Bentuk etnografi pertama yang dibuat oleh British Social Anthropology ini adalah didapat dari travelogue atau catatan penjelajah. Namun ada kekurangannya. Catatan penjelajah ini masih terlalu bersifat etnosentris, sehingga tidak cocok untuk dibuat menjadi sebuah penelitian yang seharusnya bersifat objektif. Penjelajah pun akhirnya didorong untuk melakukan pencatatan dari sudut pandang suku atau orang-orang lokal yang mereka kunjungi. Ini kemudian disebut sebagai sympathetic method, di mana penjelajah ini didorong untuk harus bisa berkomunikasi dengan penduduk lokal, mendapat kepercayaannya mereka, dan kemudian bisa menarik informasi dari penduduk lokal. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penelitian etnografi, yaitu basic question. Jadi di dalam basic question atau pertanyaan awal ini ada 4 pertanyaan atau 4 basic question. Yang pertama adalah mengenai perspektif. Jadi untuk mengenai perspektif ini, para etnografi itu menanyakan bagaimana orang memandang dunia mereka, gitu. Dan yang kedua ada pertanyaan mengenai bagaimana sebuah hubungan dapat dibentuk, dipelihara, bahkan diakhiri gitu. Jadi hubungan di dalam masyarakat dapat diteliti
dari hubungan itu dibentuk sampai diakhiri. Dan yang ketiga, ada pertanyaan mengenai bagaimana manusia terlibat dalam berbagai proses aksi sosial. Dan yang terakhir, ada pertanyaan mengenai bagaimana keadaan identitas dibentuk, dipertahankan, dan dibagikan dengan orang lain. Nah, berikutnya saya akan mengoverview atau meringkas pendekatan praktis untuk melakukan penelitian etnografi. Yang pertama ada merumuskan pertanyaan penelitian, dan berikutnya ada memilih lokasi penelitian. Yang ketiga adalah memutuskan siapa yang akan diamati dan kapan serta di mana. Dan yang keempat adalah mendapatkan akses untuk melakukan penelitian. Yang kelima membangun hubungan yang baik antara peneliti dan informan. Dan yang keenam memilih peran di lapangan. Dan yang ketujuh ada berurusan dengan informan. Yang ke-8 ada merekam observasi. Dan yang terakhir adalah melakukan wawancara etnografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran etnografer. Yang pertama itu ada cover for member. Nah, di sini peneliti itu memiliki keanggotaan penuh dalam suatu grup, tetapi status ia sebagai peneliti tidak diketahui oleh anggota grup yang lain. Nah, misalnya seorang peneliti menjadi karyawan dalam sebuah grup. Yang kedua adalah overt full member. Nah, di sini peneliti memiliki keanggotaan penuh dalam satu grup, tetapi status ia sebagai peneliti diketahui oleh anggota grup yang lain. Yang ketiga adalah participating observer. Nah, di sini peneliti itu tidak memiliki keanggotaan yang penuh, tetapi ia tetap berpartisipasi dalam kegiatan inti kelompok tersebut. Yang keempat adalah partially participating observer. Nah, pada jenis ini observasi itu tidak menjadi sumber data utama. Selanjutnya adalah minimally participating observer. Nah, di sini peneliti mengamati tetapi berpartisipasi sangat minim dalam kegiatan inti yang dilakukan oleh kelompok. Nah, yang terakhir adalah non-participating observer with interaction. Peneliti melakukan pengamatan tapi tidak berpartisipasi dalam kegiatan inti kelompok tersebut. Interaksi yang dilakukan antara peneliti dengan kelompok itu terjadi, tetapi terjadi melalui wawancara yang dilakukan, dan wawancara tersebut cenderung menjadi sumber data utama yang akan digunakan oleh peneliti tersebut. Aktif atau pasif. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai sejauh mana peneliti harus berperan aktif dan batas mana ia harus menjadi partisipan yang pasif. Pertama, aktif. Peneliti dapat menjadi partisipan aktif dalam grup yang ditelitinya untuk menunjukkan komitmen dan juga kredibilitasnya kepada anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, pasif. Peneliti dapat menjadi partisipan yang pasif jika itu menyangkut hal-hal yang berbau kekerasan seperti misalnya pertengkaran, pemberontakan, perkelahian, dan sejenisnya yang sedang terjadi di kelompok tersebut. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan berbicara mengenai akses. Dan di bawah akses ini ada overt versus covert ethnography, ada access to closed and open settings, ada ongoing access, rapport, dan informants dan key informants. Nah, pertama teman-teman, overt berarti terbuka, sedangkan covert berarti tertutup. Jadi overt etnografi adalah penelitian etnografi yang mana subjek sadar akan keberadaan seorang peneliti, sedangkan covert etnografi sebaliknya adalah yang mana identitas peneliti disamarkan, baik sebagai anggota suatu kelompok maupun sebagai pengamat. Sekarang kita lanjut ke open versus closed settings. Open settings merupakan ranah publik yang mana seorang peneliti tidak perlu memiliki izin untuk mengamati populasi. Open settings adalah tempat di mana akses terbuka bagi siapapun, meskipun peneliti harus mendapatkan kepercayaan dan penerimaan dari anggota populasi. Contoh dari open settings adalah mall, kerumunan konser musik, maupun transportasi umum. Lanjut ke closed atau private settings. Closed atau private settings adalah ranah privat yang mana seorang peneliti perlu memiliki izin untuk mengamati populasi dan mengumpulkan data. Akses di private settings ditentukan oleh seorang dengan otoritas atau gatekeeper,
Dan contoh dari closed settings adalah sekolah, rumah sakit, perusahaan, sekte, maupun geng. Next, kita akan berbicara mengenai access to closed settings. Kelompok kami menawarkan 6 metode di sini. Pertama adalah untuk meminta bantuan teman, kontak, kolega, atau akademisi. Ada kedua untuk mencoba mendapatkan sponsor, yaitu anggota organisasi yang dapat menjamin kredibilitas seorang peneliti dan atau riset miliknya. Ketiga adalah untuk mencari seorang gatekeeper atau anggota senior suatu organisasi yang dapat memberikan peneliti akses menuju informan ataupun informasi rahasia. Keempat adalah untuk menawarkan timbal balik seperti laporan penelitian. Kelima adalah untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan dan metode penelitian dan bersiap untuk bernegosiasi atau melakukan tawar-menawar mengenai akses yang akan diberikan kepada kelompok maupun organisasi yang dituju oleh sang peneliti. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai access to open ataupun public settings. Nah, metode yang kami tawarkan di sini adalah pertama untuk melakukan hanging around atau strategi berkeliaran di suatu lokasi penelitian hingga keberadaan peneliti disadari oleh kelompok atau kerumunan yang diincar. Peneliti juga bisa secara perlahan menjadi bagian dari kerumunan yang diincar, maupun ketiga diminta untuk menjadi anggota kelompok. Nah, di sini teman-teman, peneliti harus memperhatikan pakaian dan gerak-gerik agar tidak mencurigakan dan meyakinkan anggota kelompok, agar dapat perlahan-lahan menjadi bagian dari kelompok maupun diminta untuk menjadi anggota. Nah, ini pun berlaku di closed setting sekiranya peneliti mau menyamar. Selanjutnya, ongoing access dalam penelitian etnografi merupakan suatu proses yang kontinu ataupun terus berjalan karena peneliti perlu mempertahankan kepercayaan anggota organisasi dan ingin mendapatkan akses menuju tingkatan lanjut organisasi tersebut. Kemudian, akses dapat dipertahankan maupun ditingkatkan dengan menggunakan pengetahuan maupun pengalaman mengenai organisasi untuk memahami cara kerja maupun masalah yang sedang dihadapi anggota organisasi. Peneliti dapat juga membangun raport atau hubungan baik dengan anggota. Ketiga, peneliti harus lulus ujian yang diberikan anggota organisasi, seperti tidak membocorkan rahasia yang mereka berikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, peneliti harus memiliki peran yang tetap dan jelas sebagai anggota organisasi ataupun bystander untuk menghindari kecurigaan. Pada bagian terakhir dari akses, kita akan berbicara mengenai informan. Informan adalah anggota kelompok atau organisasi yang memiliki pengetahuan luas mengenai situasi sosial yang sedang diteliti. Informan pun dapat memberikan informasi atau arti terselubung mengenai situasi sosial tertentu. Seorang informan dapat menjawab pertanyaan dasar mengenai penelitian yang peneliti akan sungkan untuk tanyakan kepada responden lain. Seorang informan dapat mengenalkan peneliti kepada informan lain. Ketiga, seorang informan juga dapat memberikan akses dan informasi mengenai objek penelitian. Dan yang terakhir, seorang informan dapat membantu peneliti menafsirkan arti suatu pengamatan dengan pengetahuan luasnya mengenai situasi sosial tersebut. Pada tahap terakhir dalam akses ini, kita akan berbicara mengenai key informants. Key informants merupakan narasumber terpenting dalam penelitian etnografi. Key informants dapat berupa gatekeeper maupun sponsor peneliti. Peneliti perlu berhati-hati agar terhindar dari ketergantungan yang berlebihan maupun bias terhadap key informants. Ketika mereka memiliki bias terhadap key informants, mereka akan melihat realitas sosial bukan dari kacamata para subjek penelitian, melainkan dari kacamata key informants tersebut. Baik, sekarang saya akan bahas mengenai field notes. Jadi, field notes itu apa sih? Field notes adalah catatan lapangan. Dalam membuat field notes, kita harus mencatat apa yang dilihat langsung agar informasi yang didapat secara detail dan tidak ada yang terlewat.
di dalam filter sendiri terdapat beberapa prinsip umum yang harus dimengerti agar bisa mencatat filters dengan baik dan benar. Yang pertama, mencatat langsung apapun yang terlintas, terlihat, terdengar, atau yang menarik. Jadi ketika kita melihat sesuatu fenomena atau peristiwa, segeralah catat agar tidak ada detail yang terlewat. Kedua, pastikan mencatat sedetail mungkin, seperti siapanya, kapan, di mana, bagaimana, mengapa hal itu bisa terjadi, dan sebagainya. Semakin lengkap, maka akan semakin baik penelitian yang akan dibuat nantinya. Ketiga, di zaman sekarang ini, kita memiliki alat bantu berupa recorder. Bahkan sekarang ini recorder tidak harus membeli recorder, namun kita bisa menggunakan HP. Menggunakan recorder digital agar kita tidak bisa menangkap seluruh apa yang dikatakan oleh penduduk lokal atau subjek yang sedang kita teliti. Keempat, pencatatan harus jelas sehingga di kemudian hari tidak muncul pertanyaan, kemarin ini maksudnya apa ya? Atau sejenisnya. Kelima, menambahkan personal informasi seperti perasaan yang dirasakan ketika melihat fenomena itu tidak apa, karena bisa membantu dalam penelitian juga. Keenam, memasukkan pemikiran analitik sebelum membuat catatan dapat mempermudah pembentukan teori dari data yang akan didapat nanti. Jadi membuat kerangka pikir sebelum mencatat, sebelum turun ke lapangan, itu juga cukup penting. Dan yang terakhir, catat sebanyak-banyaknya. Kalau ragu apakah penting dicatat atau tidaknya, lebih baik dicatat. Karena semakin banyak, itu lebih baik daripada kita kekurangan data. Lalu, ada type of field notes. Ada 3 type of field notes. Yang pertama, mental notes, di mana peneliti mencatat sekata atau 2 kata yang dapat menjelaskan seluruh fenomena. Dan peneliti akan menuliskan detailnya nanti. Mental notes ini biasa dicatat ketika kita sedang bersama subjek yang mungkin personal sekali, sehingga tidak mungkin kita mencatatnya terus terang di depan dia. Sehingga mental notes ini digunakan oleh peneliti agar ketika mencatat itu tidak mengganggu interaksi antara subjek dan peneliti sendiri. Yang kedua adalah jot notes. Jot notes itu juga kurang lebih seperti mental notes, tapi perbedaannya adalah jot notes mencatat suatu kejadian, sedikit dari kejadian itu dalam bentuk paragraf, yang kemudian yang bisa dapat membagikan memori peneliti terhadap kejadian ini agar bisa mencatat detailnya nanti. Sering juga disebut sebagai sketch note karena catatan yang dibuat itu belum diorganisir dan masih berupa coret-coretan. Lalu yang terakhir adalah full field notes. Ini adalah catatan di mana peneliti melakukan catatan yang sangat mendetail langsung pada saat itu juga dan tidak menunda-nundanya. Ketika kejadian langsung catat dan langsung detail. Dan full field notes ini akan menjadi sumber utama para peneliti. Next ada autoetnografi. Autoetnografi merupakan metode yang pendekatannya menggunakan atau mencampurkan pengalaman dan perasaan pribadi peneliti sebagai sumber data yang nantinya akan mempengaruhi atau menstimulasi pembaca. Jadi di sini peneliti beranggapan bahwa apa yang dia teliti itu tidak jauh dari pengalaman yang ia rasakan sehari-hari. Metode penelitian etnografi yang kedua ada institutional etnografi atau etnografi kelembagaan. Di sini etnografi kelembagaan adalah gambaran besar yang tujuannya untuk memahami hubungan pemerintah atau bagaimana kekuatan sosial dipraktikkan dan diimplementasikan untuk membentuk aktivitas manusia dalam suatu pengaturan organisasi. Dan berikutnya ada metode etnografi visual. Di sini maksudnya adalah etnografi penelitian yang ditambahkan dengan foto gitu. Dalam etnografi visual, foto memiliki perannya tersendiri. Yang pertama itu sebagai ID memory atau menjadi bagian dari
penelitian etnografi sendiri dan menjadi sumber tersendiri, dan yang terakhir sebagai pemicu untuk dilakukannya pembahasan atau diskusi lebih lanjut. Terdapat dua cara untuk memandang data foto. Yang pertama itu dengan cara realis, yaitu melihat foto sebagai cuplikan dari peristiwa atau kenyataan, dan yang kedua pandangan refleksif, yaitu melihat foto memiliki makna yang bisa ditafsirkan oleh peneliti. Di sini saya memiliki contoh dari etnografi visual. Yang contoh pertama ini sebuah foto yang diambil oleh seorang tunawisma yang menggambarkan bahwa apa yang di dalam foto ini itu penting bagi dirinya karena merupakan tempat di mana ia dapat diterima oleh sekelilingnya atau orang-orang di sekitarnya. Dan yang foto kedua ini merupakan hasil foto yang diambil oleh Mary, di mana foto ini merupakan foto dari kerabat-kerabatnya dan orang yang dianggap Mary ini penting di dalam hidupnya. Dan yang terakhir ada writing etnografi atau penulisan di dalam etnografi. Di sini Van Manen tahun 1988 menjelaskan bahwa writing etnografi dibagi menjadi 3, yaitu realist styles, conventional styles, dan impressionist styles. Nah, selanjutnya bukan hanya Van Manen saja yang menafsirkan writing etnografi, tapi Alder and Alder di tahun 2008 juga menafsirkan apa itu writing etnografi dan mengklasifikasikannya menjadi klasikal etnografi, mainstream etnografi, postmodern tales, dan public etnografi. Dan yang terakhir, Van Manen itu merevisi hasil karyanya di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 ia menjelaskan bahwa writing etnografi dibagi menjadi 3, yaitu structural tales, post-structural tales, dan advocacy tales. Etnografi feminis. Reinhardt melihat etnografi feminis ini dianggap sebagai sangat signifikan dalam hal feminisme karena pertama, etnografi feminis ini sendiri mendokumentasikan kehidupan dan juga aktivitas perempuan sebagai subjek utama. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dengan menggunakan kacamata laki-laki, perempuan dan aktivitas perempuan lainnya seringkali dimarginalkan. Yang kedua itu memahami perempuan dari sudut pandang mereka, sehingga kecenderungan untuk meremehkan kegiatan dan pemikiran perempuan itu bisa dihalangi. Karena seringnya menggunakan kacamata laki-laki, pendapat perempuan itu sering sekali dianggap kecil dan diremehkan. Dan yang ketiga, memahami perempuan dalam konteks. Nah, ini maksudnya adalah perempuan dilihat sebagai konteks perempuan itu sendiri, tidak ada embel laki-laki dan yang lainnya.